Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas sosok yang sangat penting dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, Nabi Yakub. Melalui 10 pertanyaan mendalam, kita akan mengupas berbagai aspek dari kehidupan Nabi Yakub, mulai dari pengaruh keluarganya yang mulia, peristiwa yang mengubah namanya menjadi Israel, hingga ajarannya yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Nabi Yakub tidak hanya dikenal sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai teladan bagi umat manusia dalam menghadapi cobaan, menjaga persatuan keluarga, dan mempertahankan iman di tengah tantangan. Dalam setiap episode, kita akan menyelami pesan-pesan berharga yang dapat kita ambil dari kisah hidupnya, serta memahami bagaimana ajarannya masih relevan di zaman modern ini. Bersiaplah untuk menjelajahi perjalanan hidup Nabi Yakub yang penuh hikmah dan inspirasi. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa Nabi Yakub dianggap sebagai sosok penting dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam? Nabi Yakub, atau dalam tradisi lain dikenal sebagai Yakub, adalah sosok yang memiliki peran penting dalam 3 agama besar, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Sebagai putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim, Yakub adalah penerus dari garis keturunan yang suci dan dipenuhi keberkahan. Dalam ketiga agama ini, silsilah Yakub dianggap sebagai fondasi yang menghubungkan kepercayaan, nilai-nilai moral, dan visi akan keturunan yang dijanjikan. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Yakub dihormati sebagai patriark yang mewarisi janji Tuhan kepada kakeknya, Ibrahim. Ia adalah moyang dari 12 suku Israel yang merupakan pilar dari identitas bangsa Yahudi. Nama Israel yang diberikan Tuhan kepada Yakub menjadi simbol hubungan khusus antara Tuhan dan keturunannya, sehingga Nabi Yakub tidak hanya menjadi sosok yang dihormati, tetapi juga ikon dari keberlanjutan janji dan kasih Tuhan bagi bangsa Yahudi. Dalam agama Kristen, keturunan Nabi Yakub juga dianggap penting karena dari garis keturunan ini, Yesus Kristus berasal sesuai silsilah yang dicatat dalam Injil. Sebagai keturunan Ibrahim, Yakub memiliki peran dalam menyambung benang merah keselamatan yang dipercayai dalam tradisi Kristen, serta sebagai figur yang menampilkan ketaatan dan pengorbanan kepada Tuhan. Sedangkan dalam Islam, Yakub adalah nabi yang dipilih Allah, seorang yang penuh dengan iman, sabar, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ia dihormati bukan hanya karena silsilah keturunan yang mulia, tetapi juga karena keteladanan dalam mendidik anak-anaknya untuk selalu beriman kepada Allah. Yakub adalah contoh sempurna, seorang ayah yang, meski diuji dengan kehilangan anaknya, Nabi Yusuf, tetap menunjukkan keteguhan hati dan kepercayaan bahwa Allah akan menyatukan kembali keluarganya. Jadi, dalam ketiga tradisi ini, Nabi Yakub adalah figur penting yang tidak hanya menghubungkan sejarah keturunan yang diberkahi, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai iman, kesabaran, dan keteguhan hati yang tetap relevan bagi umat manusia sepanjang zaman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh dari keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak terhadap pembentukan iman dan karakter Nabi Yakub? Nabi Yakub tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah. Sebagai cucu dari Nabi Ibrahim dan putra dari Nabi Ishak, Yakub hidup di bawah bimbingan tokoh-tokoh yang sangat teguh dalam menjalankan ajaran Allah.
Dari kecil, ia melihat langsung bagaimana ketaatan dan kepercayaan kepada Allah menjadi fondasi utama dalam hidup keluarganya, membentuk karakternya yang penuh keyakinan dan keteguhan. Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak para nabi, adalah sosok yang penuh kasih sayang namun memiliki keimanan yang kuat. Salah satu kisah yang Yakub dengar sejak kecil adalah bagaimana kakeknya diuji untuk mengorbankan putranya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah di atas segalanya dan pengorbanan itu harus dijalani dengan tulus ikhlas. Dari cerita ini, Yakub belajar bahwa beriman kepada Allah adalah menerima segala ketetapannya, baik dalam kebahagiaan maupun ujian. Sementara itu, dari ayahnya, Nabi Ishak, Yakub mendapatkan pelajaran tentang kesabaran dan kearifan. Ishak adalah sosok yang tenang, penuh hikmah, dan selalu mengutamakan kedamaian. Ishak mengajarkan Yakub tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan bagaimana berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Melalui sosok Ishak, Yakub menyadari bahwa iman kepada Allah juga berarti menjaga hubungan baik dengan orang lain dan berbuat kebaikan tanpa pamrih. Dalam lingkungan keluarga ini, Yakub belajar untuk menghayati ajaran-ajaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ia dididik dengan prinsip-prinsip keimanan, pengorbanan, dan kesabaran yang begitu kuat, yang pada akhirnya membentuk karakter dan iman yang teguh. Keluarganya tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga contoh hidup dari manusia-manusia yang mengutamakan Allah dalam setiap keputusan, menjadikan Yakub sosok yang matang dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa apa yang menyebabkan Nabi Yakub diberi nama Israel dan apa makna penting dari nama tersebut? Peristiwa yang menyebabkan Nabi Yakub diberi nama Israel adalah momen penting yang melambangkan kekuatan imannya dan kedekatannya kepada Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Yakub mengalami banyak ujian berat yang menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia terlibat dalam pergumulan yang intens dan misterius dengan sosok yang dikirim oleh Allah. Pada akhirnya, Yakub berhasil melalui pergulatan tersebut dan membuktikan keteguhan iman serta keberanian dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Sebagai tanda penghargaan atas keteguhannya, Allah memberinya nama Israel, yang dalam tradisi bahasa memiliki makna hamba Allah atau orang yang berjuang bersama Allah. Nama ini mengandung pesan yang dalam, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keturunannya kelak. Dengan nama ini, Yakub diakui sebagai sosok yang tidak hanya beriman, tetapi juga memiliki kedekatan dan keberanian untuk mempertahankan iman itu di tengah segala rintangan. Nama Israel juga mengandung makna penting bagi seluruh keturunannya. Melalui Yakub, Allah memberikan garis keturunan yang istimewa yang di kemudian hari dikenal sebagai 12 suku Israel. Nama Israel menjadi simbol dari pengabdian sejati dan hubungan khusus antara keturunan Yakub dan Allah. Dalam pandangan Islam, nama ini mengingatkan umat manusia tentang pentingnya ketaatan dan keimanan kepada Allah, serta keyakinan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan dengannya. Dengan demikian, nama Israel bukan hanya identitas baru bagi Nabi Yakub, tetapi juga warisan spiritual yang akan terus dikenang dan dijadikan inspirasi oleh keturunannya serta umat-umat setelahnya. Nama ini adalah pengingat bahwa seorang hamba Allah harus siap menghadapi segala cobaan dengan keteguhan hati, tetap berjuang dalam jalan yang lurus, dan yakin bahwa Allah selalu menyertai mereka yang beriman. Pertanyaan yang keempat, bagaimana peran Lea dan Rahel serta anak-anak mereka dalam kehidupan Nabi Yakub? Lea dan Rahel, dua istri Nabi Yakub, memiliki peran yang sangat berarti dalam kehidupan beliau.
Kehadiran mereka tidak hanya mengisi hari-hari Yakub dengan kasih sayang dan kebersamaan, tetapi juga membawa berkah berupa anak-anak yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Lea dan Rahel menjadi bagian dari kisah hidup Nabi Yakub yang penuh warna, masing-masing dengan kepribadian, peran, dan kisah yang unik dalam keluarga besar mereka. Rahel, di sisi lain, memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Yakub. Rahel adalah ibu dari Yusuf dan Benyamin, dua anak yang kemudian memainkan peran penting dalam kisah keluarga ini. Yusuf, terutama, menjadi sosok yang sangat dekat dengan Yakub. Kehilangan Yusuf saat ia dijual oleh saudara-saudaranya membawa kesedihan mendalam bagi Yakub, dan momen ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara Rahel, Yusuf, dan Yakub. Rahel mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki iman yang kokoh meski hidup terkadang dipenuhi oleh cobaan dan pengorbanan. Anak-anak Lea dan Rahel tidak hanya memperkuat keluarga Yakub, tetapi juga menorehkan jejak sejarah sebagai nenek moyang 12 suku Israel. Mereka tumbuh dengan didikan yang kuat, saling melengkapi dalam peran mereka masing-masing. 12 putra ini adalah warisan terbesar Nabi Yakub, mencerminkan visi dan nilai yang ia ajarkan, serta memberikan contoh kebesaran hati dan kesabaran dalam menghadapi perselisihan. Dalam kehidupan Nabi Yakub, Lea dan Rahel, serta anak-anak mereka tidak hanya menjadi anggota keluarga, tetapi juga pilar-pilar yang meneguhkan perjalanan iman Yakub. Mereka adalah wujud nyata dari ketabahan, cinta, dan pengabdian kepada Allah. Keberadaan mereka memperkaya perjalanan hidup Yakub, dan bersama-sama mereka membentuk keluarga yang penuh dengan hikmah dan keberkahan, sebuah teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Perlu dicatat, Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang disebutkan namanya di Alkitab. Dari Lea, Yakub mendapatkan 6 putra: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan paling sedikit 1 putri, Dina. Dari Rahel ia mendapatkan 2 putra, Yusuf dan Benyamin. Dari Bilha, budak perempuan Rahel, ia mendapatkan 2 putra, Dan dan Naftali. Dan dari Zilpa, budak perempuan Lea, ia mendapatkan Gad dan Asher. Pertanyaan yang kelima, apa yang menyebabkan perselisihan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, dan bagaimana hal itu memengaruhi Nabi Yakub? Perselisihan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya berawal dari perasaan kecemburuan yang muncul di hati saudara-saudaranya. Yusuf, sebagai putra yang sangat dikasihi oleh Nabi Yakub, memiliki tempat yang istimewa di hati ayahnya. Bukan hanya karena ia anak Rahel yang begitu dicintai, tetapi juga karena Yakub melihat tanda-tanda kebijaksanaan dan kesucian dalam diri Yusuf sejak usia belia. Yusuf adalah anak yang penuh kebaikan dan kesantunan, sehingga tak heran jika Yakub memberikan perhatian khusus padanya. Namun, perhatian lebih dari Nabi Yakub ini membuat saudara-saudaranya merasa bahwa kasih sayang ayah mereka tidak adil. Mereka khawatir bahwa Yusuf akan lebih dicintai dan mendapatkan lebih banyak hak istimewa dibandingkan mereka. Kecemburuan itu semakin memuncak ketika Yusuf menceritakan sebuah mimpi kepada ayah dan saudara-saudaranya, sebuah mimpi di mana ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini memicu perasaan iri yang dalam di hati saudara-saudaranya, hingga mereka merasa bahwa Yusuf berpotensi mengungguli mereka di masa depan. Kecemburuan yang tak terbendung akhirnya mendorong saudara-saudara Yusuf untuk melakukan tindakan pengkhianatan. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka, dan dengan tipu daya, mereka membawanya jauh dari ayahnya. Dalam sebuah kejadian tragis, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, dan kemudian kembali kepada Yakub dengan membawa kabar bohong bahwa Yusuf telah dimangsa oleh seekor serigala. Mendengar kabar ini, hati Yakub hancur berkeping-keping.
Kesedihan dan kehilangan yang mendalam membekas di hatinya, menyebabkan ia menangis hingga matanya menjadi redup karena begitu banyaknya air mata yang ditumpahkan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana perjalanan Nabi Yakub dan keluarganya ke Mesir terjadi dan apa yang menjadi penyebab reuni keluarga mereka di sana? Perjalanan Nabi Yakub dan keluarganya ke Mesir terjadi dalam sebuah rangkaian peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan Allah dan mukjizat yang menyatukan kembali keluarga yang telah lama terpisah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan karena kehilangan Nabi Yusuf, Yakub tetap teguh dalam kesabaran dan keimanan. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan mengembalikan Yusuf kepadanya. Meski begitu, tidak pernah terpikir oleh Yakub bahwa Allah telah mempersiapkan reuni yang sangat istimewa di negeri Mesir. Ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, tempat Nabi Yakub dan keluarganya tinggal, mereka terpaksa mencari bantuan pangan di Mesir. Pada saat itu, Mesir dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang bijaksana, yang secara khusus bertugas mengatur logistik makanan untuk menghadapi masa krisis. Pejabat tersebut tidak lain adalah Nabi Yusuf, yang kini telah menjadi orang penting di negeri itu, meskipun keluarga Yakub belum mengetahuinya. Dengan rahmat Allah, Yusuf memiliki kedudukan yang tinggi di Mesir setelah melalui berbagai ujian dalam hidupnya, dari dijual sebagai budak hingga mendekam di penjara. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan, Yusuf mengenali mereka. Namun, ia menyembunyikan identitasnya dan menguji saudara-saudaranya terlebih dahulu. Yusuf ingin melihat apakah hati mereka telah berubah dan apakah mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Setelah merasa yakin, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya dan meminta agar mereka membawa ayahnya, Nabi Yakub, serta seluruh keluarganya ke Mesir. Reuni ini menjadi saat yang penuh dengan keharuan dan kebahagiaan yang mendalam bagi seluruh keluarga. Mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup dan berada di Mesir, Nabi Yakub merasa hatinya terang kembali. Harapan yang telah ia simpan bertahun-tahun kini menjadi kenyataan, dan tanpa ragu, ia mempersiapkan perjalanan ke Mesir untuk bertemu dengan putra yang telah lama hilang. Perjalanan ke Mesir ini bukan hanya tentang bertemu kembali dengan Yusuf, tetapi juga sebagai bukti akan keajaiban Allah dan kekuatan doa seorang ayah yang tak pernah putus berharap. Setelah semua cobaan dan penderitaan yang mereka alami, Allah mempertemukan kembali keluarga ini dalam kedamaian dan cinta yang utuh. Di Mesir, keluarga Nabi Yakub dipersatukan kembali, dan pertemuan tersebut menjadi momen yang sangat mengharukan. Yusuf dan saudara-saudaranya bersama dengan ayahnya Yakub akhirnya bisa merasakan kebersamaan setelah terpisah selama bertahun-tahun. Perjalanan ini mengajarkan mereka tentang pengampunan dan keteguhan iman. Melalui ujian ini, Allah menunjukkan bahwa setiap cobaan akan berakhir dengan kebaikan bagi mereka yang bersabar dan selalu berdoa kepadanya. Pertanyaan yang ketujuh, apa pesan-pesan terakhir yang disampaikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya sebelum wafat, dan mengapa ia ingin dimakamkan di tanah Kanaan? Menjelang akhir hayatnya, Nabi Yakub mengumpulkan seluruh anak-anaknya untuk memberikan pesan-pesan terakhir yang penuh dengan hikmah dan nasihat keimanan. Dalam suasana yang khidmat, Yakub berpesan kepada mereka agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalani hidup dengan kebaikan, dan menjaga persatuan di antara saudara. Ia ingin agar anak-anaknya mengingat bahwa segala ujian yang telah mereka lalui bukanlah sekadar peristiwa biasa, melainkan bagian dari rencana Allah untuk memperkuat iman dan mengajarkan kebesaran hati. Salah satu pesan utama Yakub adalah agar mereka senantiasa menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ia mengingatkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang unik dalam hidup mereka,
Dan oleh karena itu, anak-anaknya harus menjaga kemurnian keimanan yang telah diwariskan dari Nabi Ibrahim hingga dirinya. Yakub menekankan pentingnya tetap berpegang teguh pada agama yang lurus dan tidak membiarkan diri mereka tergoda oleh kesesatan atau penyembahan berhala yang mungkin mereka temui di masa depan. Selain memberikan nasihat rohani, Yakub juga menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan di tanah Kanaan, tanah tempat leluhurnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dimakamkan. Permintaan ini bukan sekadar keinginan pribadi, tetapi merupakan simbol ikatan spiritual yang kuat dengan leluhur dan tanah yang penuh berkah. Kanaan adalah tanah yang Allah janjikan sebagai tempat yang penuh kebaikan bagi keluarga mereka. Dan dengan dimakamkan di sana, Yakub berharap agar anak-anaknya senantiasa mengingat asal-usul mereka serta perjanjian Allah kepada keluarga besar mereka. Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Yakub, tanah Kanaan bukan sekadar tempat, melainkan warisan spiritual yang mengikat keluarganya dengan Allah dan dengan tujuan hidup mereka. Ia ingin agar anak-anaknya menjaga iman dan melanjutkan warisan kebaikan serta ketakwaan yang telah ia tanamkan. Dengan pesan-pesan ini, Yakub meninggalkan jejak keimanan yang dalam, mengingatkan mereka bahwa hidup yang penuh keberkahan adalah hidup yang dijalani dengan ketaatan, kasih sayang, dan kesatuan sebagai sebuah keluarga di bawah lindungan Allah. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana keteladanan dan ajaran Nabi Yakub memengaruhi 12 suku Israel dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, Nabi Yakub adalah sosok yang memberikan keteladanan luar biasa bagi keturunannya, yang kemudian dikenal sebagai 12 suku Israel. Setiap ajaran dan nilai yang ia tanamkan dalam keluarganya menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya, terutama bagi 12 putranya yang menjadi cikal bakal dari 12 suku. Ajaran Nabi Yakub tidak hanya terbatas pada nasihat, tetapi tercermin dari kehidupan nyata yang ia jalani dengan penuh kesabaran, ketaatan, dan kasih sayang kepada Allah. Selain itu, Nabi Yakub menekankan nilai ketaatan mutlak kepada Allah. Ia selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dan memegang teguh ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Dalam setiap nasihat dan pesan yang ia sampaikan kepada putra-putranya, terlihat bahwa Yakub ingin agar 12 suku ini senantiasa menjaga kemurnian tauhid, menjauhi segala bentuk kesesatan, dan terus-menerus memperbaiki diri dalam ketaatan. Dalam ajaran Islam, 12 suku Israel diakui sebagai keturunan dari seorang nabi yang syaleh dan beriman. Nabi Yakub dengan segala keteladanan yang ia berikan menjadi contoh bahwa iman yang kokoh, persatuan, dan keteguhan dalam berdoa adalah kunci untuk meraih keberkahan. Warisan Nabi Yakub adalah warisan keimanan yang mengajarkan 12 suku Israel untuk selalu kembali kepada Allah, dan teladan ini hidup hingga hari ini menjadi inspirasi bagi semua umat yang ingin hidup dengan penuh ketakwaan. Pertanyaan yang ke-9, pelajaran apa yang dapat diambil dari keteguhan iman dan kekuatan keluarga dalam kisah Nabi Yakub? Kisah Nabi Yakub mengandung pelajaran yang mendalam tentang keteguhan iman dan kekuatan keluarga yang sangat relevan bagi setiap generasi. Sebagai seorang nabi, Yakub menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidupnya, mulai dari kehilangan putranya, Nabi Yusuf, hingga menghadapi konflik di dalam keluarganya. Namun, satu hal yang selalu terlihat jelas adalah keteguhan imannya kepada Allah. Dalam setiap kesulitan yang ia hadapi, Yakub tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah, menunjukkan kepada kita bahwa iman yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan yang tak terhingga di tengah ujian hidup. Dari perjalanan hidup Yakub, kita belajar bahwa kesabaran dan keyakinan kepada Allah adalah kunci untuk mengatasi setiap tantangan. Ketika menghadapi kesedihan yang mendalam akibat kehilangan Yusuf, Yakub tidak terpuruk dalam keputusasaan. Sebaliknya,
ia terus berpegang pada iman dan berharap bahwa Allah akan menyatukan kembali keluarganya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, keberanian untuk tetap percaya dan bersabar akan membawa kita menuju solusi yang lebih baik. Kekuatan keluarga juga menjadi tema sentral dalam kisah Yakub. Meskipun terdapat konflik antara saudara-saudara Yusuf, Yakub selalu berusaha menjaga harmoni di dalam keluarga. Ia mengajarkan pentingnya untuk saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain tentang nilai-nilai yang harus dijunjung. Keluarga, dalam pandangan Yakub, adalah tempat perlindungan, di mana kasih sayang, pengertian, dan pengampunan harus senantiasa dijaga. Ketika reunifikasi keluarga terjadi di Mesir, pertemuan itu bukan hanya sekadar mengembalikan hubungan yang hilang, tetapi juga menjadi bukti bahwa cinta dan kasih sayang dapat menyembuhkan luka lama. Lebih jauh lagi, kisah Nabi Yakub mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan dan konflik dalam keluarga, penting untuk tidak menyerah pada persatuan. Yakub adalah contoh bagaimana seharusnya kita menghadapi perbedaan dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk berkomunikasi. Ia tidak hanya menjadi seorang ayah yang penyayang, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami bahwa setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Dengan segala pelajaran yang diambil dari keteguhan iman dan kekuatan keluarga, dalam kisah Nabi Yakub, kita diingatkan untuk selalu mengutamakan iman dalam setiap langkah kehidupan kita dan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Seperti Yakub, kita diajarkan bahwa dengan sabar dan penuh kasih, kita dapat menghadapi segala ujian yang datang, serta membangun ikatan yang kuat dalam keluarga yang akan bertahan selamanya. Pertanyaan yang ke-10. Mengapa kisah Nabi Yakub relevan dan inspiratif untuk kehidupan modern? Kisah Nabi Yakub memiliki relevansi dan inspirasi yang mendalam untuk kehidupan modern kita karena mengandung pelajaran yang sangat sesuai dengan tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang. Dalam setiap aspek kehidupannya, Yakub menunjukkan bagaimana keteguhan iman dan sikap positif dapat membantu seseorang mengatasi berbagai kesulitan. Di tengah dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, kita dapat belajar dari cara Yakub menghadapi cobaan dengan sabar dan tetap percaya kepada Allah. Ketika segala sesuatunya tampak tidak mungkin, kepercayaan Yakub bahwa Allah akan memberikan jalan keluar mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus berusaha dan berdoa. Satu aspek penting dari kisah Yakub adalah nilai keluarga yang ia pegang teguh. Dalam zaman modern ini, di mana kehidupan seringkali membuat kita terpisah satu sama lain, pesan tentang pentingnya menjaga ikatan keluarga menjadi semakin relevan. Yakub adalah contoh bagaimana kasih sayang, pengertian, dan pengampunan dalam keluarga dapat menyembuhkan luka dan membangun kembali hubungan yang telah terguncang. Dalam kehidupannya, meskipun dihadapkan pada konflik antara saudara-saudara, ia selalu berusaha untuk menciptakan harmoni dan menjaga persatuan. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan, kita harus tetap berusaha untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Kisah Yakub juga memberikan kita pelajaran berharga tentang keberanian untuk menghadapi konflik dan tantangan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan persaingan dan ketegangan, kita diajarkan untuk tidak hanya mencari kemenangan pribadi, tetapi juga untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketika Nabi Yusuf berada dalam kesulitan, Yakub tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak dengan bijaksana untuk menjaga keluarga dan memperbaiki situasi. Pelajaran ini penting bagi kita untuk selalu mencari jalan keluar yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Selain itu, perjalanan spiritual Nabi Yakub menjadi teladan bagi kita dalam membangun iman yang kuat
dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan di tengah godaan dunia modern. Dalam setiap doa dan pengharapan yang ia panjatkan kepada Allah, kita diingatkan bahwa keimanan yang kuat dapat memberikan kita kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita perlu merenungkan betapa pentingnya untuk selalu kembali kepada Allah dan menjaga hubungan kita dengannya. Dengan semua pelajaran ini, kisah Nabi Yakub tidak hanya relevan, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, marilah kita ingat untuk meneladani sikap Yakub yang penuh kesabaran, cinta keluarga, dan keteguhan iman. Dalam dunia yang terus berubah, nilai-nilai ini adalah pondasi yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna.